Malas bukan musuh tapi cermin. Pernahkah kamu merasa tidak ingin melakukan apa-apa? Bukan karena tidak ada yang harus dikerjakan, tapi karena tubuhmu menolak dan pikiranmu berbisik nanti saja. Itulah malas. Tapi malas bukan musuh. Malas adalah cermin. Ia memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Kamu tidak punya tujuan yang jelas. Atau kamu lelah. Atau mungkin kamu sedang kehilangan makna. Kita menyalahkan diri sendiri karena tidak produktif. Padahal otak kita bukan mesin. Ia menunda bukan karena bodoh, tapi karena takut. Takut gagal. Takut bahwa semua usaha ini sia-sia. Dan di saat itu kita memilih kenyamanan. Kita memilih rebahan. Karena otak kita terprogram. Hindari rasa sakit. Cari yang mudah. Tapi mari kita ubah cara pandang. Malas bukan tanda kelemahan. Ia adalah sinyal. Sinyal bahwa ada yang perlu dibenahi. Tujuan, pikiran, rutinitas, atau hati yang sedang letih. Jadi jangan cuma lawan rasa malas. Ajak dia bicara. Dengarkan pesannya. Tanyakan apa yang sebenarnya aku takuti. Lalu dengan pelan bangkitlah. Lakukan satu hal kecil. Satu langkah saja. Karena musuh sejati bukan kemalasan. Tapi diam tanpa kesadaran. Dan hidup tak berubah karena niat besar. Tapi karena tindakan kecil yang terus dilakukan. Berikut ini alasan-alasan seseorang menjadi malas. 1. Kurangnya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang bermakna, otak tidak punya alasan kuat untuk bertindak. Aktivitas terasa kosong. Orang yang tidak tahu mengapa mereka harus bergerak akan lebih mudah terjebak dalam kemalasan. Jika kamu tidak tahu kemana harus pergi, maka tidur terasa pilihan paling aman. 2. Takut gagal atau takut sukses. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka malas bukan karena tidak mampu, tapi karena takut hasilnya buruk atau sebaliknya. Takut jika berhasil justru tanggung jawabnya makin besar. 3. Otak menyukai kenyamanan. Secara biologis, otak akan memilih yang paling mudah, paling hemat energi. Aktivitas menantang membuang energi, maka otak sering menggoda kita untuk diam. Malas adalah mekanisme otak untuk menghindari ketidaknyamanan jangka pendek, walau akhirnya menghasilkan penderitaan jangka panjang. 4. Lingkungan yang tidak mendukung. Jika dikelilingi oleh orang-orang pasif, atau suasana yang membosankan dan tidak produktif, kita akan ikut terbawa arus. Malas bisa menular, begitu juga semangat. 5. Kebiasaan menunda, prokrastinasi. Seringkali orang tidak sadar bahwa mereka bukan malas tapi menunda. Sekali menunda, otak mengasosiasikan itu sebagai leganya menghindar, dan akhirnya menjadi pola tetap. 6. Tidak ada tantangan. Jika pekerjaan atau hidup terasa monoton, tanpa makna, atau terlalu mudah, otak kehilangan rasa antusias. Kemalasan muncul sebagai bentuk kebosanan terselubung. 7. Kelelahan mental atau emosional. Kadang orang disebut malas padahal sebenarnya kehabisan energi, stres, depresi, burnout. Mereka tidak malas, hanya sedang patah dalam diam. Jangan buru-buru menyebut dirimu malas. Mungkin kamu hanya terlalu sering memaksa diri saat hatimu sedang retak.